Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sungguh bersyukur saat ini adalah kebaktian Natal yang ketiga. Puji Tuhan, cuaca terang dan kita berharap tidak turun hujan sementara firman diberitakan. Seperti kemarin tiba-tiba beres gitu ya. Rupanya karena atap ini galvalum jadi cukup keras juga suaranya di dalam gereja. Kita mengucap syukur, Tuhan kasih kita cuaca yang baik. Mari kita membaca lagi firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Puji Tuhan. Tema Natal kita adalah Kristus pengharapan bagi dunia, Kristus pengharapan bagi kita. Kita telah belajar bersama-sama pada Natal pertama dan yang kedua, Kristus itu pengharapan bagi kita karena Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Kristus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu, dialah satu-satunya jalan keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa Yesus adalah pengharapan bagi dunia. Bahkan satu-satunya pengharapan. Kita juga melihat bahwa Kristus itu pengharapan bagi dunia, sebab Kristus itu adalah terang. Terang bagi segala bangsa. Dialah penyataan jalan keselamatan dari Allah untuk umat manusia yang hidup dalam kegelapan. Simeon dalam ilham Roh Kudus mengatakan, dialah surya pagi, surya kebenaran itu. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia ini. Itu sebabnya kenapa hanya Yesus yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi dunia. Dan Kristus menjadi pengharapan bagi dunia sebab Dia telah menyelamatkan dunia dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia memikul dosa-dosa kita. Dia rela memberikan nyawanya supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat berkata seperti Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dia telah mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita juga belajar bahwa karena Yesus adalah pengharapan bagi dunia, maka kita pribadi lepas pribadi harus menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Amin. Jangan berharap kepada Allah-Allah lain. Jangan berharap kepada berhala-berhala. Jangan berharap kepada jimat-jimat. Jangan berharap kepada apapun juga selain Yesus. Jadi karena dia adalah pengharapan bagi dunia, satu-satunya pengharapan, terang yang menyinari bangsa-bangsa, maka kita harus meletakkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita sudah belajar. Kita harus mengenal Yesus apa adanya seperti yang diberitakan oleh Alkitab. Bahwa dialah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Yang diperanakkan untuk memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Dialah Allah sendiri. Makanya kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi bersekutu seperti ini tujuannya apa, saudara? Mengenal lebih lagi, mengenal lebih lagi, mengenal lebih lagi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Makanya Paulus berkata, Petrus juga berkata, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena selamat itu artinya mengenal Allah yang benar. Banyak orang yang menyembah Yesus, tetapi Yesus yang lain. Yesus yang tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Makanya kalau bergereja seperti ini, saudara, kita mau lebih mengenal Tuhan. Amin. Tidak terlalu penting untuk mengetahui kehidupan saya ini bagaimana. Atau kehidupan orang lain bagaimana. Yang penting mengenal Yesus dan mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, kita bisa mengenal sesama kita. Sebagai sesama orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita meletakkan pengharapan kepada Yesus kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Iman yang menyelamatkan, iman yang disertai dengan perbuatan. Seperti gembala-gembala di padang, ketika mendengar kabar dari malaikat, telah lahir bagimu Juru Selamat dunia. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan di sebuah kandang Bethlehem. Lalu mereka percaya dan mereka pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Mesias. Dia berkata kepada yang lain, mari kita pergi ke sana. Iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang disertai dengan perbuatan. Sebenarnya ada banyak iman yang mati. Percaya Yesus tetapi nggak taat, nggak dengar-dengaran. Percaya Tuhan tetapi mau hidup menuruti kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Makanya mari kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Seperti nyanyian lama itu, saudara. Aku mengenalmu secara pribadi. Amin, saudara. Kenal. Karena itulah hidup yang kekal, mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Jadi, saudara, jika Kristus adalah pengharapan bagi dunia, pengharapan bagi kita, kita akan selalu punya pengharapan dalam keadaan apapun juga. Kita tidak perlu khawatir tahun baru akan seperti apa. Mau tahun baru, mau tahun kapanpun juga, yang penting kita bersama dengan Yesus, kita punya pengharapan untuk menikmati berkat dan pertolongannya. Itu yang paling penting. Tidak ada yang lebih indah daripada memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena di dapur api sekalipun di situ ada kehidupan. Amin. Di goa singa sekalipun itu ada kehidupan. Di tepi sungai Kerit ada kehidupan. Di rumah janda, di tengah-tengah kekeringan, di situ ada kehidupan. Di padang gurun ada kehidupan. Di mana saja ada kehidupan jika kita bersama-sama dengan Yesus. Laut Teberau menjadi jalan raya yang sangat membantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api.
Kalau kita mengenal Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Dia. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya akan mengemukakan bagaimana sih karakteristik orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, bagaimana saya bisa tahu kalau pengharapan saya ini ada di dalam Yesus? Bagaimana saya bisa tahu suami saya ini berharap sama Yesus? Bagaimana saya bisa tahu istri, anak-anak saya berharap pada Yesus? Bagaimana saya tahu jemaat berharap sama Yesus? Bagaimana jemaat tahu pendetanya berharap sama Yesus? Bapak Ibu yakin Bapak Ibu berharap sama Yesus? Amin. Nah, saat ini kita akan mau melihat gimana sih ciri-ciri atau karakteristik orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan mempercayai Yesus dengan segenap hatinya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simeon. Dan dari kehidupan Simeon, kita bisa mengetahui karakteristik atau ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan saya berharap melalui paparan yang saya akan kemukakan ini, kita bisa menguji diri kita sendiri. Kita bisa mengoreksi hidup kita. Apakah selama ini benar saya berharap sama Yesus? Apakah selama ini benar pendetaku ini berharap sama Yesus? Apakah benar jemaat eklesia ini berharap sama Yesus? Karena ini penting, saudara. Karena jangan sampai kita lupa ada banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Kita perlu tahu pasti bahwa kita ada di dalam Yesus, kita berharap kepada Yesus. Nah, karakteristik yang pertama, saudara, ternyata orang-orang yang berharap kepada Yesus sebagaimana yang ditunjukkan oleh Simeon adalah orang-orang yang berusaha untuk menjalani hidup yang saleh, hidup yang benar. Jadi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, dia akan berusaha untuk hidup benar. Dia akan berusaha untuk hidup saleh. Jangan mengaku berharap kepada Yesus kalau kita hidup sembrono. Kalau kita hidup gerusa-gerusu. Kalau kita hidup seenaknya sendiri. Kalau kita masih hidup seperti cara dunia ini hidup. Tidak. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan berusaha hidup dengan benar, hidup dengan saleh di hadapan Tuhan. Nah, ini salah satu batu ujian. Apakah saya berusaha untuk hidup benar? Apakah saya berusaha untuk hidup saleh? Kalau dalam hidup ini saya berusaha untuk hidup benar dan saleh, itu tanda-tanda bahwa kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Lihat Simeon, saudara. Simeon disebut sebagai seorang yang benar dan saleh. Saya membaca lagi ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Kita tidak akan banyak menemukan kata-kata ini di Alkitab. Salah satunya adalah untuk Simeon. Simeon seorang yang benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Benar dan saleh itu mengacu kepada karakter. Hidupnya benar, hidupnya saleh. Kita tahu Simeon dia berharap akan Mesias, berharap akan juru selamat, dan dia berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup saleh. Saudara, benar itu berarti perilaku yang benar sesuai dengan standar Allah. Seseorang yang hidupnya benar, perilakunya di hadapan Tuhan sesuai standar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hubungannya dengan Tuhan standar, dalam hubungannya dengan sesama standar. Ini orang yang hidup benar. Bagaimana kita mengukur standar, saudara? Ingat dua hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap seluruh kehidupanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah Bapak Ibu berusaha hidup benar dengan Tuhan? Berperilaku benar? Apakah hidup kita sesuai standar dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama? Keluarga-keluarga, apakah hubungan kita benar dengan Tuhan? Standar?
Apakah kita mengasihi Tuhan dengan benar? Mengasihi sesama dengan benar? Gimana hubungan suami istri sudah benar? Hubungan orang tua anak sudah benar? Saudara bersaudara sudah benar? Ini penting. Saya senang karena ada seseorang yang menegur saya. Om Doni ini keliru kalau begini, nggak sesuai standar. Jujur aku nggak senang. Aku kecewa. Puji Tuhan. Ada yang mengingatkan kita. Amin. Kadang istri menegur, wah kok cemberut sepanjang malam ini. Gak benar. Doa gak benar. Pelayanan gak benar. Ibadah gak benar. Hubungan suami istri gak akrab. Orang tua anak. Sesama orang percaya. Orang yang hidupnya berharap pada Tuhan, dia akan berusaha untuk hidup benar dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan sesama, mencoba dan terus berusaha untuk sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kalau ada perasaan tidak enak, dibereskan. Kalau ada yang salah, ya minta maaf. Kalau ada kekeliruan, saling berbenah. Membangun hubungan yang benar. Kalau saya membaca di dalam bahasa aslinya itu dikaios, saudara. Artinya regios ya. God's proper standard and action. Jadi standar Allah dalam setiap tindakan kita, dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ini menjadi sangat penting. Baik secara pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama. Hidupnya benar, sikapnya benar. Anak-anak sudah menghormati orang tua. Mengasihi orang tua. Orang tua mendidik anak-anak dalam kebenaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Orang yang berharap pada Tuhan, dia berusaha untuk menjalani hidup ini dengan benar dan saleh. Saleh itu bicara mengenai hormat, takut akan Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu godly, God fearing. Jadi dalam takut akan Tuhan. Simeon berhati-hati dalam berhubungan dengan Tuhan. Berhati-hati dalam hubungan dengan sesamanya. Dia menaruh hormat pada Tuhan. Dia menaruh rasa-rasa yang sangat mengagumi Tuhan. Ada pujian, ada kemuliaan bagi Tuhan. Tidak sembarangan. Saudara, kalau mau berdoa dengan sikap yang baik, dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, karena dia menghormati Tuhan, dia menghargai Tuhan. Dan saya mau mengatakan, kualitas benar dan saleh ini tidak serta-merta ada dalam kehidupan seseorang. Ini butuh perjuangan seumur hidup. Yang penting kita harus tahu, kalau kita benar-benar berharap pada Tuhan, mengasihi Yesus, percaya Yesus, maka kita akan berusaha untuk menjalani hidup ini dengan benar dan saleh. Amin. Hidup dalam standarnya Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, kita dituntun dengan firman Allah. Yang berikutnya, saudara, seorang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, maka hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dia taat pada Roh Kudus, saudara. Kalau kita membaca dalam ayat 25 sampai 27, ada beberapa kali disebutkan tentang Roh Kudus. Ya, saya membaca ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lihat. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan, Roh Kudus ada di atas diri Simeon, Roh Kudus yang menyatakan kepada Simeon, dan Roh Kudus yang menuntun Simeon untuk ada di bait suci saat bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait suci. Jelas bahwa kehidupan Simeon ditandai dengan kebergantungan pada Roh Kudus. Nah, yang menarik, saudara, ini terjadi sebelum Pentakosta. Sebelum Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan saya mau mengatakan, setelah Pentakosta, semua orang yang percaya Yesus dikaruniai oleh Roh Kudus. Amin. Amin.
Setiap kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, mari kita sama-sama menghormati Dia. Kita mentaati Dia, kita dengar-dengaran, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus tidak hidup di dalam daging, tetapi ada buah-buah roh dalam dirinya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Yesus, ada buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Coba lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita memang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan? Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara lebih menuruti firman Tuhan atau keinginan daging? Saudara, selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita masih bergumul dengan yang namanya keinginan daging. Tetapi orang yang berharap kepada Yesus, yang mengenal Yesus, yang mempercayai Yesus, dia tidak menuruti keinginan dagingnya, tetapi dia menuruti roh. Dan roh selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Allah. Artinya dia memimpin kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan Yesus, saudara, kita akan ditandai dengan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, sekalipun separuh dari muka kita ditutup dengan masker, tetapi mata ini menunjukkan mata yang bersinar-sinar bahagia. Amin. Amin. Lihat orang dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya itu saking karena biasa senyum itu sampai foto pakai masker saya senyum, saudara. Iya, gak ketok ya. Tapi itu orang yang berharap sama Yesus. Tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Nah yang berikutnya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang memandang diri kita sebagai hamba Tuhan. Jangan berpikir bahwa yang hamba Tuhan itu hanya pendeta, hanya pengerja, hanya mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggal kitab Jember. Tidak. Semua orang yang berharap kepada Yesus, dia adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berharap kepada Yesus adalah hamba-hamba Kristus. Bedanya apa? Saya hamba Tuhan, tetapi saya hidup sebagai pendeta. Hamba Tuhan sebagai penginjil, hamba Tuhan sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai apa saja. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu mau kenalan sama siapa aja, mau berteman sama siapa aja, dari mana aja, kerja apa aja, mau pilih siapa aja, yang penting anak Tuhan, yang penting hamba Tuhan. Jangan sampai jadi pendeta tapi hamba setan. Ya, jadi jemaat tetapi hamba perut, hamba setan juga. Orang yang berharap kepada Tuhan itu hamba Tuhan, saudara. Hamba itu menuruti tuannya. Kalau hamba Tuhan yang mengikuti Yesus, mentaati Yesus. Coba lihat ayat 29, saudara, dari Lukas pasal 2 tadi. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kalau Bapak Ibu hanya membaca dalam terjemahan ini, mana ya yang menunjukkan hamba Tuhan ini? Kalau Bapak Ibu membaca dalam bahasa Inggris ya, dalam NIV saja contohnya, sekarang the sovereign Lord, Allah yang maha kuasa,
Dan kalau saya melihat dalam bahasa aslinya memakai kata despotes. Jarang Tuhan disebut dengan kata despotes. Despotes itu artinya Tuhan yang memiliki hamba-hambanya. Tuhan yang memiliki kuasa atas segala miliknya. Jadi Simeon memanggil Tuhan sebagai sovereign Lord. Sebagai despotes, sebagai Tuhan atas dirinya. Sama dia mengatakan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengatakan, aku ini milik-Mu Tuhan. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Orang yang berharap pada Tuhan, dia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan sebagai Tuannya. Dan seorang hamba akan mentaati tuannya. Saudara, kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita ini bukan milik diri kita sendiri. Kita ini milik Tuhan. Makanya kalau Tuhan mau apa saja dari diri hamba, kita nggak boleh berbantah-bantah loh saudara. Sampai sekarang masih ada banyak orang yang ribut tentang persembahan, tentang persepuluhan, tentang korban, tentang apa. Waduh, kalau kita ini hamba, kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Mau diminta semuanya pun, mati sekarang pun ya terserah Tuhan kita. Amin. Kita masih sibuk dengan itu. Ya. Kalau kita milik Tuhan, jangankan diminta 50%, semuanya milik Tuhan. Nyawa ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Apapun milik Tuhan, seperti Ayub berkata, segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kadang kita masih hitung-hitungan waktu. Duh, pelayanan cik. Menyita banyak waktu. Hamba siapa kita? Aduh Tuhan ini kok minta ini. Milik siapa kita? Seperti seorang yang sudah menikah, seorang istri sudah dikhususkan untuk suaminya. Dia nggak boleh lagi punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan suaminya. Dan waktunya untuk suaminya. Suami juga seperti itu. Nah kita dikhususkan untuk Tuhan. Kita hamba Tuhan, kita milik Tuhan. Sepenuhnya kepunyaan Tuhan. Dia despotes kita. Sovereign Lord. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini ayat yang sangat populer. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Allah dengan seluruh hidupmu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, harta bendamu, akal budimu, dan segala apa yang ada padamu. Sebab kita adalah hamba dan Dia adalah despotes kita. Apakah kita hamba-hamba Tuhan? Hanya Ibu Gembala yang jawab amin. Apakah kita hamba-hamba Tuhan? Amin, saudara. Kita milik Tuhan. Dia despotes bagi kita. Dan orang yang berharap sama Yesus, dia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Kemudian saudara, kalau orang-orang yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan itu, dia memiliki wawasan rohani yang lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Dia tuh mengenal kebenaran. Dia tuh mengenal firman Tuhan. Perhatikan bagaimana Simeon saudara ya. Ketika Simeon di bawah pimpinan Roh Kudus, maka dia menatang anak itu. Dan dia memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, semua yang ada di pelataran bait Allah pada waktu itu ketika Maria dan Yusuf datang dengan membawa bayi Yesus. Itu adalah waktu yang biasa bagi orang Israel untuk mempersembahkan korban bagi anak sulung.
Mereka tidak menganggap pasangan sederhana ini, tukang kayu dan istrinya yang sederhana, anaknya yang sederhana, yang dibungkus dalam kain lampin, yang tidak ada tampak gemerlap, yang begitu luar biasa, tidak ada holo di wajahnya, tidak ada lingkaran seperti di gambar itu. Semua orang mengabaikan Maria dan Yusuf. Banyak orang mengabaikan bayi Yesus. Tetapi Simeon memiliki pemahaman rohani lebih dalam dari orang-orang lain. Hanya dia pada waktu itu yang bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Ada juga Hana pada kisah yang selanjutnya. Tetapi saya mengatakan hanya orang-orang yang berharap sama Yesus yang memiliki pemahaman rohani yang dalam. Amin. Hanya kita yang berharap sama Yesus yang memiliki pikiran Kristus. Hanya kalau orang-orang Kristen itu berhikmat loh saudara ya. Menjadi pertimbangan bagi orang lain. Nah yang aneh sekarang, pendeta berselisih ke pengadilan. Nggak datang sama Tuhan. Di mana pengertiannya? Di mana kasihnya? Di mana pengharapannya? Dikit-dikit meja hijau. Saya lebih suka baju hijau daripada meja hijau. Kliennya baju hijau. Dikit-dikit meja hijau. Jalur hukum. Anak Tuhan masa nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sih? Jangan kaget kalau ada berita di koran itu pendeta paling gugat. Ini hamba Tuhan atau hamba siapa ini? Haleluya. Kita bisa membaca hal-hal yang rohani, saudara. Coba 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang mengenal Kristus, orang yang berharap sama Kristus, memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Saya teruskan ya, masih ada 3 lagi. Ciri orang yang berharap sama Tuhan adalah mereka selalu memuji Allah atas berkat-berkat Allah, memuji Allah atas kelahiran anaknya yang tunggal itu. Saya baca lagi dalam Lukas 2 ayat yang ke-28. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Wow. Saudara, orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang berharap sama Yesus, yang percaya Yesus, hidupnya akan dipenuhi dengan pujian kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah karena berkat-berkat yang besar yang disediakan Tuhan bagi setiap umat manusia. Hitung berkatmu satu-satu. Saudara pernah menghitung berkat saudara? Pernah? Pasti jari kita ini nggak muat untuk menghitungnya. Mulai berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, pertolongan, kalau mau saksi setiap hari, saudara. Makanya harus ada pujian, ada ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Setiap orang yang percaya Yesus, hatinya dilimpahi dengan syukur atas karunia Tuhan yang tidak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Apakah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Bukan hanya karena kalau kita miliki ini, miliki itu, punya ini, tapi bersyukur atas karunia yang tak terkatakan. Apa itu? Keselamatan, kehidupan kekal, penyertaan, pembelaan, pertolongan yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, orang yang berharap dengan Yesus, hidupnya
hanya dapat dipuaskan oleh Yesus saja. Amin. Amin, saudara. Dia puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Saudara puas dengan Yesus? Nang gereja gak enak. Kudu ngene, kudu ngono. Ku sungguh puas. Pendetane lek khotbah suwe. Ku sungguh puas. Amin, saudara. Waduh, gereja ini panas. Ku sungguh puas. Musiknya berantakan. Ku sungguh puas. Puas dengan Yesus. Amin. Kadang orang, "Dek kono enak gerejane sing nyambut ayu-ayu, ganteng-ganteng." Puas dengan Yesus apa dengan yang penerima tamu ini? Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Dan kalau kita puas dengan Yesus, kita bisa menerima semua orang. Kita bisa menghargai semua orang. Amin. Dan yang terakhir, saudara. Orang yang mengenal Yesus, yang berharap kepada Yesus, dia siap meninggalkan dunia ini dengan damai sejahtera. Amin. Luar biasa. Lukas 2 ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Orang yang berjumpa Yesus, orang yang mengenal Yesus, orang yang percaya Yesus, dia tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Orang yang percaya Yesus, dia tahu dia memiliki pengharapan akan surga. Orang yang berharap pada Yesus tahu, tatkala dia menutup mata jasmani untuk selama-lamanya, meninggalkan raga ini untuk selama-lamanya, dia bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku diizinkan hidup hari ini, artinya aku hidup dan menghasilkan buah. Amin. Berusaha hidup benar, hidup saleh. Ya, kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Kita hidup memuliakan Allah. Tanda bahwa kita orang-orang yang berharap sama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.